Halo anak-anak, salam jumpa kembali dengan Bu Andre. Kiranya kalian hari ini dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang materi baru, yaitu berkaitan dengan sosiologi, tentang hubungan interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Untuk itu, Ibu harapkan kalian tetap bisa menikmati video kali ini. Oke, selamat belajar. Pertemuan kita untuk yang kali ini, tujuan pembelajarannya hanya satu, yaitu menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Anak-anak, ada 6 faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, kedua faktor individu, ketiga faktor ekonomi, keempat faktor sosial, kelima faktor politik, dan yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Mari anak-anak, kita akan memperhatikan satu persatu faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Kalau kalian perhatikan, 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, tidak ada satupun dari mereka yang keturunan dari raja. Beliau-beliau ini bisa menjabat menjadi seorang presiden itu karena berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia, juga karena prestasi beliau. Saya contohkan satu saja tentang Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama. Beliau menjadi presiden dimulai dari kancah politiknya melalui Partai Nasional Indonesia ketika Indonesia waktu itu dijajah oleh Belanda. Jadi anak-anak, mobilitas sosial yang terjadi di Indonesia ini, saya ulangi, bukan berdasar keturunan, melainkan berdasarkan prestasi. Mari anak-anak, silakan kalian berprestasi. Dari prestasi kalian, kelak kalian akan menjadi pemimpin bangsa, membawa damai, membawa sukacita, membawa keberhasilan Indonesia di masa depan. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Di sini dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Faktor ini, individulah ini yang menentukan masa depan seseorang. Karena keberhasilan setiap individu, setiap kita itu ditentukan oleh sikap dan perilaku kita. Apakah nanti kita akan berhasil ataupun tidak. Anak-anak, saat ini pada masa pandemi pun, untuk kalian berhasil atau tidak itu sangat ditentukan oleh kalian. Pribadi yang kuat, individu yang kuat akan mampu mengatasi segala masalah dan tantangan. Ia akan menatap ke depan walaupun banyak liku-liku yang terjal, karena dia ingin menuju ke satu tujuan, yaitu keberhasilan. Berikutnya adalah faktor sosial. Tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih statusnya, misalnya menjadi seorang yang sangat miskin atau menjadi orang yang sangat kaya. Tidak ada satupun yang bisa memilih. Tetapi apabila ia tidak puas dengan kedudukannya saat ini, misalnya dia dari keluarga yang kurang mampu, maka dia sebenarnya dapat mencari sendiri kedudukannya di lapisan sosial yang lebih tinggi.
dia akan berusaha agar status sosialnya bisa meningkat. Dan ini tentu kaitannya bisa juga dengan faktor pribadinya atau faktor individu. Baik, kita akan lanjut tentang faktor yang keempat, yaitu faktor ekonomi. Anak-anak, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Mengapa bisa demikian? Marilah kita lihat kenyataan sehari-hari. Pada umumnya, masyarakat yang kondisi ekonominya baik itu cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Mereka bisa dengan mudah memperoleh modal, mereka bisa dengan mudah memperoleh pendidikan dan kesempatan yang lebih baik. Namun bagaimana dengan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka? Tentu untuk mencapai mobilitas yang tinggi, mereka pun bisa mengalami kesulitan juga. Karena pada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kehidupan mereka diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah faktor politik. Kalau kita perhatikan tahun-tahun yang lalu ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan bangsa Jepang, kita dijajah terutama oleh Belanda yang begitu lama. Situasi Indonesia yang tidak menentu tentu ini akan menghambat mobilitas sosial. Ketika Indonesia dijajah Jepang juga kita terhambat mobilitas sosial kita. Karena Indonesia tidak dalam kondisi aman. Namun demikian, dengan kondisi negara Indonesia yang sudah merdeka saat ini akan sangat mempengaruhi mobilitas sosial seluruh warga negaranya. Mari kita lihat faktor yang terakhir sebagai faktor pendorong mobilitas sosial adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Saat ini kita semua, kalian semua memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan kalian, baik dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, bagi mereka yang berprestasi. Ini dalam rangka untuk mencapai mobilitas sosial bagi kalian semua. Namun demikian anak-anak, pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, anak-anak tidak banyak yang bisa bersekolah. Bahkan pada masa akhir penjajahan Jepang, tidak lebih dari 10% yang bisa membaca dan menulis. Dengan demikian, kemudahan dalam akses pendidikan ini gunakanlah dengan baik, gunakanlah dengan sungguh-sungguh supaya kalian mampu mencapai mobilitas yang tinggi, yaitu mampu mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Anak-anak, berikutnya kita akan membahas apa yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor kemiskinan. Anak-anak tentu tahu bahwa bagi masyarakat miskin mencapai status sosial itu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kenapa bisa terjadi kemiskinan adalah karena pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan bagi golongan miskin ini juga sangat terbatas. Inilah yang bisa menghambat seseorang untuk lebih maju ke depan.
Faktor yang kedua anak-anak adalah diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan karena perbedaan suku, perbedaan ras, agama, dan golongan. Kalau ini terjadi, ini sangat menghambat seseorang untuk bisa maju lebih tinggi lagi. Mereka akan sulit untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi karena diperlakukan secara berbeda. Untuk itu anak-anak, marilah kita sebagai bangsa Indonesia harus tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Nah, di akhir pembelajaran tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, Ibu harapkan kalian sudah bisa memahami tentang materi kali ini. Untuk akhir pertemuan kita pada hari ini, silakan anak-anak membaca tentang kisah inspirasi dari Bapak Monang yang dulunya dikenal sebagai pemungut bola di lapangan tenis. Kemudian dia menang di dalam juara-juara lomba tenis tingkat nasional dengan menggunakan kursi roda, dan terakhir beliau telah memiliki usaha rumah Barbie. Silakan anak-anak, ini adalah bagian dari faktor individu seseorang yang dia atau Pak Monang ini tidak pernah menyerah di dalam segala kondisinya. Bahkan usahanya ketika waktu itu terbakar habis, beliau dengan ikhlas bisa menerima dan beliau bangun kembali, semangat kembali. Inilah inti dari materi yang kita pelajari. Kita belajar bagaimana seseorang itu mencapai mobilitas yang tinggi, bagaimana seseorang itu semangat supaya kehidupannya itu selalu menjadi lebih baik. Bagaimana dengan kalian pada masa-masa sekarang ini? Apakah kalian tetap semangat? Apakah kalian ingin maju? Atau justru kalian mundur karena kondisi pandemi, kalian tidak bisa belajar di sekolah, lalu kalian menjadi malas? Tentu saja tidak ya anak-anak, bahwa kalian ingin mencapai mobilitas sosial setinggi-tingginya, menjadi pribadi yang berprestasi. Demikian materi kita kali ini, kiranya bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua. Salam jumpa kembali pada video yang ketiga.